harus kasih dong bosong son bom ikan, tapi kasih dong apa begitu. Dong pun cara cari ikan ini dan cara lain yang sonnya bom. Jangan sampai hanya larang-larang bom, tapi son kasih dong solusi atau akan merusak. Kan selama ini dong cari mungkin dengan jaring atau dengan pancing kayak dong rasa kayak kurang banyak. Terpaksa dong bom. Mungkin harus kasih, ada solusi. Iya, harus ada solusi. Terus tiba-tiba dong bom. Pasti dong ada alasan juga kenapa dong bom. Buktinya sekarang terbukti toh NTT bisa juara 1. Itu karena kotong su mulai dan su era digital atau apa su mulai masuk dan kotong su Oke, hari baik untuk kotong semua. Di beberapa minggu yang lalu tim menyediakan video tentang reaction dari teman-teman yang sudah menyumbang video lewat akun kami. Dan pada hari ini kami akan lagi membicarakan tentang Nusa Tenggara Timur yang berhasil mendapatkan juara 1 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia Award 2020 di tanggal 20 Mei baru-baru di Labuan Bajo. Jadi dalam ajang tersebut NTT berhasil keluar menjadi juara 1 dari 18 kategori perlombaan yang dilombakan. Dan pada malam hari ini tim telah mengundang salah satu public figure yang paling terkenal di Nusa Tenggara Timur, Bapak Kadisnya Pariwisata, Kakak Septaneo. Jadi karena Bapak Kadisnya itu berhalangan, kami undang perwakilannya. Mungkin Bapak Kadis pun kompleks, mungkin beliau ini sebagai RT-nya di dusun tersebut. Selamat malam Kakak Sep. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Betul. Sudah lama menjabat jadi RT-nya Kepala Dinas? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Bagaimana prosesnya sampai Kakak bisa diangkat menjadi seorang? Tiba-tiba sah. Kaget saya bilang RT su. Ya, jadi langsung ada tanda apa biasanya begitu tuh kayak belum sebelum kayak ada mimpi. Saudara, beta takut cerita mimpi. Terus orang salah tafsir. Kan sekarang nih kotong cerita mimpi agak bahaya toh. Iya. Ya, betul. Lebih lari menguntungkan orang lain ya. Betul. Sekarang orang tanya mimpi itu betul son pernah kasih tahu. Jadi kapan kira-kira Kakak berhenti jadi RT? Oh, belum tentu. Udah berani kasih berhenti beta. Rugi Pak. Tapi Kakak sebenarnya tuh sudah pernah berpikir kalau Kakak persaingan di luar tuh untuk kandidat-kandidat RT yang lain untuk menggantikan Kakak tuh banyak tuh sebenarnya. Beta sudah udah memperjuangkan karena beta kan istilahnya kerjanya dari door to door toh. Oh, door to door. Beta hati lah kayak beta suka menolong tuh, orangnya suka menolong kayak lihat orang susah tuh kisahnya tega begitu. Kalau Kakak sendiri susah. Susah. Susah beta. Aduh. Oke, cukup bincang-bincangnya. Kita kembali pilih topik kita. Oke. Tema yang akan dibahas pada episode kali ini yailah ini gara-gara RT. NTT berhasil menjuarai Anugerah Pesona Indonesia Award 2020 Kasep. Itu RT-nya siapa itu? Di bawah bimbingan di mana? Tanya RT. Beta RT betul 11 sampai son kenal saya. Kotong Pelura saya betul son kenal. Kan PRW juga kan tahu. Sudah kenal. Beta ini ada warga, ada beberapa orang sah. Kotong tuh ke lingkungan sendiri tuh. Jadi buat para warga, kalian telah salah memilih kandidat. Ingat, tapi dong sejahtera Pak. Kalian tepat. Kalian telah memiliki pemimpin yang sangat berambisius tentang kebaikan sangat tinggi ya. Beta soalnya akan berpikir untuk yang naik dari RT jadi RW. Son pernah. Beta maksudnya tetap di RT sudah. Biar orang lain yang maksudnya satu-satu di tempat toh. Soalnya semua bisa jadi RW, soalnya semua bisa jadi RT. Tapi semenjak Kakak naik jadi RT itu beta amat itu raskin, bantuan sosial, apa segala macam tuh itu lancar ya di Kakak Pelinggo. Justru beta kasih hilang. Kayak begitu beta kasih hilang karena terus beta kasih dong uang ini kelihatan bahwa ini beta RT ini orang miskin semua. Soalnya bisa. Beta harus itu hal yang kayak bersifat bantuan dong itu. Orang datang pak bantuan beta usir nah. Jalan. Ini RT di sini beta orang kaya semua. Beta omong itu di depan beta. Iya, harus ngomong di depan orang supaya beta juga agak makan puji di ini orang nonton. Gitu. Contoh RT. mungkin di nasional atau apa tuh RT itu 1 tahun kan baru gaji toh. Beta 1 bulan bisa 2 kali, 2-3 kali dapat gaji. Dari pemerintah? Itu ada sah. Uang datang sah ada sah. Berkat toh kan kotong semakin memberi, uang semakin datang. Gitu. Biar kita isi ya, gini kita untuk berbincang ngomong kosong tapi kelihatan kayak ada pesan-pesan moral. Bukannya setiap kan kakak bilang kalau kakak kerja tuh door
Doran. Itu anggap saja kayak setiap kali proposal, Ya, itu kan begitu. door ini kan dari pintu ke pintu toh. Karena ketok yang pintu sumur ubur. Langsung pindah ke jendela. Ketok rencana 3 kali nih. Kalau satu dua bunyi, pas ketiga tuh kayak suara iko sama. Pintu serubut toh. Kasihan kotong mau minta dong lah, ini dong pintu rusak lah. Akhirnya yang sumbangan dari rumah lain berarti sumbang kasih ini orang sudah. Sebenarnya kotong ngomong apa nih? Ini pesona Indonesia tapi bisa lari ke lingkungan ini maksudnya beta juga sampai heran. Justru tuh kotong punya lingkungan tuh sebenarnya tempat wisata paling dekat Paling dekat. Itu kayak agak pesan moral lagi. Sorry, beta bergerak sedikit pesan moral Pak. Jadi, sorry ya. Jadi maksudnya kotong kayak misalnya kotong lingkungan sekitar tuh ada yang beta pernah lihat kayak dong bersihkan di tempat Orang punya wisata atau kayak apa. Berasa itu mau omong kosong sah. Kayak dompung rumah saya dong sapu nih tuh nih. Mam tuh dong ke pagi-pagi bangun tuh ke bangun dong menyimpan ini apa tempat tidur. Soalnya mau kerja bakti di luar. Nah, giliran bilang kotong mau kerja bakti di organisasi dong di mana kasih bersih got bapak dong paling depan. Maksudnya lu utamakan dari sekitar lu lingkungan lo toh. Di lu lingkungan selalu kasih bersih lu pisau maksudnya baik juga. Bantu-bantu tapi kayak kelihatan kayak soalnya pas lah. Oh berarti di kakak pur mau turun potong habis semua berarti mau bersih. Rumput habis. Kakak sendiri sar kalau Iya, rumput sekarang kayak tahu saya kotong makan. Kayak sambil telepon tuh. Kayak mau tova rumput tuh paling enak telepon. Lu telepon lu tova dalam bisa dapat sumur nih. lebih cepat kerja itu. Oh, iya. Tanpa sadar, tanpa dipaksa. Itu dari kayak yang pulsa keluar tuh bukan kotong. Orang telepon kotong tuh. Lama-lama. Gitu. Pulsa 50.000 bisa menghasilkan 1 mata air bisa. Ya lalu terlalu mahal tuh. Oh terlalu mahal. 60 berarti. Ya, sekarang 75. Tergantung dia kartu apa. Kan ada kartu yang lebih murah. Kotong son perlu ini toh sebut depung ini. Berpikir tadi kakak bilang 75 tapi itu yang tinggi. 6.000 liter lu. NTT meraih 5 juara dari 18 kategori dalam Anugerah Pesona Indonesia Award 2020. NTT meraih juara 1 untuk kategori makanan tradisional CI yang ada di Kota Kupang. CI ini pasti kakak punya makanan favorit. Beta memang favorit enak, tapi belum pernah pergi tempat CI dong nih. Ini memang di Kupang tapi beta Belum pernah. Warga son pernah aja. Beta son pernah pergi yang ke Tempung CI yang di mana? Tempat CI di ada di Bau. Nah. Beta pengen pergi sekali, tapi beta kan satu orang kayak mau makan tuh soalnya suka makan sendiri. Kayak harus ajak kawan. Kayak malu sih. Kakak ada rencana pick upan, kami siap ikut nanti. Oh nanti itu beta son ajak pesong. Ada orang-orang tertentu yang beta ajak. Kayak percaya diri sekali kalau beta mau ajak ya. Maksudnya. Tapi kan kayak makan sendiri begitu kan menurut kakak kayak. Bisa kalau bukan CI, kotong kayak makan lain mungkin kayak bubur sah. Kalau kayak itu bos kotong makan bubur sah, kan itu banyak toh. Oke, berikut kita langsung di berikut saja. Soal makan kita tidak yakin untuk dapat. Tapi saya beta kepingin pi itu tanpa makan CI itu. Pasti kakak. Besok pernah pi. Kalau dapat pernah, tapi kayak mau pi langsung. Kalau orang aja? Mau toh. Tapi kakak yang bayar. Oh, tergantung. Beta kok bayar nih aman sah. Yang penting kumpul uang dulu. Kita sama-sama kumpul uang baru beta pi bayar kasih. Kelihatan beta yang bayar toh. Iya, sepeda dermawan itu lebih jelas. Karena ini kan kau harus pencitraan juga. Semua orang tuh pencitraan tuh. Judul ini video pencitraan tingkat tinggi. Jangan terlalu lurus tuh. Semua isi video pesan moral. Beta gerak pesan moral. Aduh. Setelah makanan terpopuler, NTT juga mendapat juara 1 di kategori destinasi belanja terpopuler, yakni Sentra Tenun Ikat Inandau dari Kota Kupang. Itu di mana, Le? Teman-teman Google Maps ya. Yang jelas itu di Kota Kupang. Nanti ada di bawah sini ya, depo alamat. Nanti langsung dari depo alamat, kali lokasi. Itu dia ini tenun ini ya. Dia tenunan asli kerajinan tangan dari Nusa Tenggara Timur. Dan juga NTT meraih juara 1 untuk kategori dataran tinggi terpopuler yakni Pulan Pehan di Kabupaten Belu. Oh, Belu. Kalau Pulan Pehan mungkin saya belum pernah pi ya. Betul, saya mau ke belum pernah pi nih. Dari CI tadi dari ini apa dong? Kita pengen destinasi cinta pariwisata kok soalnya apa? Soalnya cinta budaya kok itu karma. Tapi kayak kepingin pi salah undang orang. Tapi betul kepingin pi sih itu tempat. Tapi karena penjiwa penasaran sangat-sangat besar untuk semua. Iya, kalau yang ini Pulan Pehan di Kabupaten Belu. Saya kan sempat
lewat mau pi tapi belum. Semoga nanti berikut bisa pi. Tapi mungkin semenjak Fulan Fian itu terpilih menjadi juara 1 untuk kategori daratan tinggi yang terpopuler tuh, mungkin dia punya biaya masuk mungkin sudah lebih diperhatikan pemerintah. Mungkin dulu masuk gratis dulu. Sekarang saya taruh uang regi. Taruh Wow. yang 2 semester punya. Jangan terlalu mahal lah. Minimal parkir satu. Bayar parkir sah. Makanya standar biasa yang maksudnya jangan kayak kasih takut orang dengan ini harga masuk lah apalah bikin mahal. Akhirnya orang mau niat mau pi itu Jadi takut. Nah, kalaupun mahal harus di pun dalam tuh harus diperhatikan juga. Tapi yang sekarang mulai ada beberapa tuh begitu kayak tempat wisata, nanti orang bangun villa. Ada begitu. Nah, sekarang sudah ada begitu, ada beberapa tempat wisata yang nanti tempat wisata dong bangun villa, kemudian nanti dong kasih dia punya perbedaan harga. Kayak turis yang datang Beda sama harga dengan kita orang lokal yang datang. Lokal. Tapi mungkin bedanya berapa? Nah, Biaya parkir motor. sesuai UMR mungkin. Maksudnya kayak dari luar, dari pulau dan pendapatan. Oh iya. Mungkin saya Kalau begitu bisa bawa juga kau bawa ke hasil bumi kau bayar bisa Pakai tukar. ubi. Iya toh. Nah, nanti Memang langsung. kau pendapatan itu nah. Iya, tapi minimal jam barter sih. Oh, iya. Bulan pehan ya. Pulang pihak. Kemudian kategori selanjutnya itu untuk situs sejarah terpopuler, yakni Liang Bua Ruteng di Kabupaten Manggarai. Itu dia goa ya. Ide gua. Goa. Ya, itu dia gua. Asli semua tempat ini beta belum pi. Beta akan pi. Kakak kan Pi. Kalau bisa toh. Pokoknya be ini nama tempat yang kejuara dong. Ini beta harus kepingin penasaran. Akhirnya kan begini kotong yang beta ya pasti buta tentang ini pariwisata. Kayak maksudnya beta susah jalan-jalan toh. Beta jalan dekat-dekat sah. Paling jauh jarang-jarang. Beta suka yang jalan kau cari tahu dong tuh. Pokoknya ada di sini kau supi itu. NTT dapat beberapa kategori, ini dia punya jarak juga lumayan. Ini jalan-jalan darat tentu juga lumayan jauh, itu sampai 45 jam. Mabok. Kakak mabuk. Mabok. Itu agak susah. Makanya beta kalau pemalas jalan tuh itu. Nah mungkin dengan ini NTT jadi juara 1 nih. Kotong pun niat yang awalnya ke kotong yang awal tentang malas tentang kotong mau kunjungi kotong tentang pariwisata. Jadi penasaran dan termotivasi untuk pi. Juara 1 untuk kategori kampung adat terpopuler Namata di Kabupaten Saburai juga. Oh iya. Beta udah lihat orang-orang foto dan beta belum pernah sana. belum. Dan selalu saya itu penasaran pasti akan mau pindah. Dan beta juga sama sih sebenarnya. Belum pisah sama. Hanya karena kita kompak saja. Maka kali kalau undang untuk orang yang agak smart sedikit. ini asli kotong tema berat sekali. Beta cuma bayangkan beta harus mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Beta ini orang yang pegang peranan ini pariwisata nih. Padahal jabatan baru RT. Iya, beta kayak merasa itu hari yang penganurahan tuh beta ada di atas panggung. Berasa beta ada pakai batik dan ada yang terima ini. Ada pakai Berarti batik kakak ada mau niat mau jadi main kayak dari RT main caleg begitu sudah perhatikan pariwisata atau Oh bisa, saya lagi niatnya positif untuk kotong membangun. Gimana pesan moral? Pesan moral sabar dulu. Beta kalau begitu pesan moral itu gigi asam no. Ya, saya nih, maksudnya banyak caleg yang begitu juga begitu. Memberikan janji manis. Iya, betul. Kita di kakak pun untung kami kat. Iya, bete. Besok lepas bete pesan moral nanti mau lihat sendiri. Bete agak menangis nah. Bete pesan moral agak enak toh. Oke, jadi kita masuk di sesi berikutnya. Dari beberapa kategori perlombaan yang NTT raih sebagai anak NTT untuk kakak, tentunya kakak bangga. Tapi ada beberapa anak NTT yang masih malu di saat orang luar bilang NTT itu gaptek, NTT itu hitam, NTT itu keriting. Dong masih malu. Menurut kakak sendiri kira-kira motivasi seperti apa yang perlu kita berikan kepada mereka yang memiliki mental-mental seperti ini agar dong tuh bisa bangga? Pertanyaan terlalu berat. Besok tahu lagi itu ada memang kayak malu kayak ada yang malu. Besok tahu malu kayak karena Dalam kategori konteksnya itu seperti apa? kayak berasa kotong harus bangga kayak kotong punya tempat lahir, kotong punya apa? Kenapa harus malu? Kotong hitam, keriting segala macam. Memang sih orang lihat takut juga. Boleh jangan malu. Kotong di tempat lain tuh orang takut kotong. Nah itu dia. Takut Maksudnya kotong. kan kalau kotong kayak di mungkin kalau kotong di sini kan mayoritasnya itu kan kotong NTT kayak kotongnya begitu sudah mayoritasnya itu kulit hitam, rambut keriting. Tapi di saat kita mungkin karena kita di dalam Nusa Tenggara Timur saya kata sandai keluar. Tapi di saat kita keluar pasti di perbedaannya itu betul-betul rasa. Karena kotong apalagi kalau kotong pimeranto di Cina nih kakak. Kotong beda sekali. Beda Tuh, sekali. bayangkan kalau beta ada di Cina tuh. Itu akan beda nah. Orang bangun pagi. Coba kayak tengah-tengah apa? Orang bangun pagi udah bilang kotong bilang di. Tapi itu super perbedaan nih
ini kan asik toh. Nah, Kalau sebenarnya semua tuh mau perbedaan tuh asik kalau nonton. Itu cuma Ini sebenarnya pesan upload orang. nih. Ini sebenarnya upload Itu nih. cuma iya. Nah, iya. Beo pasang efek nanti tapi dia suka kan membantu. Memang sih kotong pendidikan juga agak ini toh. Nah itu tugas kita bersama Ini untuk meningkatkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur melalui apa lu sih mah? aspek-aspek yang ada. Jamar beta agak ini. Jadi jadi kayak mau bilang malu, besok tahu mungkin ada malu, beta juga ada malu juga, tapi soalnya terlalu lah, maksudnya kotong malu yang ada hal-hal yang mau kayak kotong pun orang NTT atau apa yang kayak bikin salah di luar terus kayak bawa nama NTT kan kotong juga ikut malu, harusnya kotong sama begitu ya toh. Seharusnya tuh ketong harus sebagai pembela ataupun sebagai orang yang betul-betul percaya diri kalau memang ketong tuh berani untuk mengakui ketong sendiri itu seperti apa. Saya juga bisa pesan moral kakak. Beta semua maki, semua maki mau untung biasa. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikut. Meskipun NTT tertimpa musibah Seroja 1 bulan lalu, tetapi NTT berhasil mendapatkan peringkat 1 dari sekian banyaknya provinsi yang ada di Indonesia. Tanggapan kakak kira-kira seperti apa? Apakah ini hadiah dari Yang Maha Kuasa atau memang pesona di NTT yang memang pantas untuk mendapatkan peringkat tersebut? Berasa dari dulu nih kotong NTT ini bagus, hanya kayak kotong yang kurang apa ya? Expose. Nah itu Kita jadi kurang. terus ya jadi orang sudah terlalu tahu terus berasa media sosial ini cuma membantu toh kayak orang di terus foto terus posting segala macam orang kan tahu, jadi dari situ baru kelihatan. Kalau misalnya bilang hadiah dari Tuhan, beta juga Tuhan suka hadiah dari dulu toh ikutong sayang soalnya bersyukur saya marah ini pesan moral ya minta maaf Yang keberapa? Pesan moral yang keberapa? mau bilang hadiah dari Tuhan nih semua nih sudah dari dulu Tuhan suka hadiah percuma kotong yang menggambar Dan mungkin hampir semua daerah mendapatkan itu. iya, semua daerah nih ada dia pun tempat wisata. Berarti Ini transportasi ini juga salah satu pembangunan juga salah satu aspek yang bisa menunjang ketemu pariwisata itu bisa tersentuh. Contohnya mau dulu kalau Kolbano ketemu mungkin sudah tahu, tapi setelah buka jalan di sana baru ketemu tahu oh ternyata ada pantai yang indah di sudut sana. Oke, pertanyaan yang ketiga yang menarik menurut beta nih, waktu ajang Pesona Indonesia berlangsung, pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Leskodat, beliau mengatakan jika ada kapal ikan yang bom di laut, maka aparat keamanan NTT harus bom kapalnya, nanti diberikan hadiah. Kalau kapalnya saja yang dibom, hadiahnya 10 juta. Tapi kalau kapal dan orang-orangnya itu juga dibom, maka ini gubernur akan memberikan hadiah sebesar 100 juta. Ini banyak ya. Menurut kakak, apakah beliau cukup serius? Berasa itu mungkin hanya ancaman saya, mungkin supaya orang lebih takut. Ada ancaman, kayak misalnya ada aturan yang kayak untuk secara apa sih, kayak untuk jangan langgar, untuk kasih takut sah. Wih kalau betul, kalau ini kota yang kayak misalnya dapat lihat satu bom dari situ, kotong sengaja ajak banyak orang naik di atas kok. Semakin banyak korban kan semakin besar nilai uang toh. Kotong sengaja saya bilang mau piknik kok, kotong ajak kami satu organisasi naik itu kapal. Bapak Arnit, Bapak. Iya. Tenggelam kan. Yang nandung terbang, yang nandung silu. Langsung berhitung lah 1, 2, lalu berhitung semua berapa puluh banyak orang bisa 200 juta. Kalau 2 kapal, iya toh, kalau 2 kapal, satu kapal 100 juta. Satu kapal 100 juta. Tergantung berapa orang di dalam atau yang penting ada orang sah. Yang penting ada orang. Satu kapal kalau satu orang. Ini anu yang mau piknik ini kapal. Menarik juga maksudnya. Bisa beta bayangkan kayak misalnya ini beta kayak penghasilan nih, nah misalnya penghasilan dari ini bom nih toh. Jadi pekerjaan tetap lah. Jadi orang yang di KTP itu nama terus pekerjaan tukang bom lah. Tukang bom ini kapal yang bom yang bikin rusak karang nih toh, maksudnya yang bikin rusak karang nih toh. Dan memang itu orang-orang bom juga mungkin berasa dong pun mata pencarian juga kadang itu dari bom-bom ikan itu. Jadi mungkin tuh harus kasih dong bosan belum bom ikan, tapi kasih dong apa begitu. Dong pun cara cari ikan ini dan cara lain yang soalnya bom. Jangan sampai hanya larang-larang bom, tapi kasih dong solusi atau akan merusak. Kan selama ini dong cari mungkin dengan jaring atau dengan pancing kayak dong rasa kayak kurang banyak. Terpaksa dong bom. Mungkin harus kasih ada solusi. Iya, harus ada solusi. Terus tiba-tiba dong bom. Pasti dong ada alasan juga kenapa dong bom. Wih, baru kaget dong bom, baru satu ini kabupaten kajarong hanya demi 100 juta. Makanya, kalau satu subom habis satu pi bom lagi. Coba Pak, tadi kau tuh yang pertama Pak. Iya toh? Iya toh? Jadi misalnya kalau memang iya toh? Jadi peserta yang nanti mau bom juga harus terdaftar. Iya toh? Kayak nanti misalnya kelompok ini nih yang bilang, "Wih, ini kotong antri karena kemarin burung sudah dapat yang 2 kapal burung sudah dapat 200." Nah. Kaget inari posong parkir di paling depan.
Jadi itu harus terdaftar, harus jelas. Anu baru uang registrasi uang bom ikan. Iya, harus terdaftar di maksudnya mungkin di Lembaga. Kementerian Perikanan ya. Kayak maksudnya itu sudah harus program juga. Tiap tahun tuh harus ada berapa bom yang harus Harus berapa kapal yang harus tangkap harus begitu. diatur dengan baik sehingga ya, sesama orang yang tukang bom itu tidak saling dirugikan. bergesekan begitu. Yoi. Nah, jadi dong tetap teratur. Yang bom juga teratur, yang dibom juga harus teratur. Jadi sama-sama teratur supaya enak. Dong pun cara kasih keluar uang juga enak. Ya, antara korban dan pelaku ini harus saling mendukung. Itu. Just kidding. Pesan moral Tapi dari beta rasa itu hanya ancaman dari Pak Gub saja untuk supaya orang-orang takut dan soalnya bom. Memang bom soalnya bagus kan untuk karang, bukan rusak toh. karena kan keindahan dasar laut itu memang sangat diincar banyak orang karena sangat langka dan hampir semua provinsi ataupun semua pulau yang memiliki karang itu masih netral ataupun masih bagus. Jangan sampai kan orang dong nengok di kota NTT ini di bawah laut ini bagus-bagus, orang semua datang masuk begini ya udah play apa soalnya ada satu pun karang toh. Saya gara-gara antri Lu lihat begini bangke kapal semua dia. Keluar data begini. Kita lanjut di pertanyaan yang keempat. Kan tempat pariwisata di NTT ini kan banyak. Ya. Baru gagah yang kakak lihat di YouTube. Kan kakak kan tadi mengaku belum pernah pilih. Iya, belum. Jadi gini, pasti salah satu tempat pariwisata ini mungkin kakak pernah pilih. Oke, iya. Mungkin pernah toh. Nah, kira-kira keresahan apa yang kakak rasakan di saat kakak sampai di tempat wisata yang kakak pilih? Tempat parkir dong ini. Yang paling utama parkir nih. Parkir. Kadang kau cari parkir sendiri. Kayak begitu tuh. Harus arahan harus kayak tanda-tanda dia punya rambu untuk parkir tuh ada. Harus jelas. Kadang kau parkir sendiri, sebentar mau jalan kaget sih orang semua. Baru memang harus tulis biaya parkir juga. Ya, kadang ada satu tukang parkir dan parkir yang lain tuh dong selisih harga. Lu juga gesekan, itu ada gesekan. Kagak kenapa ini harga lain kagak potong ame dengan 3.000. Potong dapat sedikit. Bosan over ini lahan parkir atau apa? Itu lebih kayak itu tukang parkir juga terus tatanya bagus. Terus akamsi beta nih kadang agak-agak ini dengan akamsi kayak misalnya dong punya tempat wisata. Kalau bisa jangan ganggu atau jangan bikin hal yang pengunjung tuh kayak rasa risih atau kayak zona nyaman. Karena tempat wisata nih lebih kayak jasa atau apa ya kayak dari mulut ke mulut tuh. Nanti dong sudah dapat gangguan zona enak dong jalan ke sana ke sana jangan di situ. Jangan di situ dari sana tuh anak-anak. Jadi akamsi itu harus punya peran Karena bisa penting. merusak sendiri itu tempat wisata. Dong tuh yang punya peran penting. Ini sampah. Kadang orang juga di pantai juga orang dong lihat tempat sampah kalau jauh juga dong pamalas. Iya toh. Kau tahu tuh kebiasaan orang. Dong lihat bagian zona ada, zona ada suka pasar begini betul. Kucing itu. Tapi memang kalau tempat sampah, apalagi kalau mau buang sampah khusus penuh tuh. Kan ada. Ini juga pengelola juga. Kadang kalau dong lihat sampah itu dong apa juga dong sonde terlalu ini. Kadang kan orang tulis bilang kayak misalnya isi lu punya sampah di lubang saku baju atau apa. Kalau sampah besar kayak botol besar lu isi kan mana. Pegang setelah lu jalan-jalan ke lap buang. Karena tempat sampah di dong siap. Kadang ada tempat sampah yang memang ada, tapi dong taruh ini sampah supaya nu mungkin satu pantai satu tempat sampah. Ada juga mungkin kalau penuh juga dong sonde angkat. Jadi baru situ kadang juga dong tulis jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan dengan tempat sampah satu. Iya, itu. Mungkin tempat sampah, tapi tempat sampah yang lebih banyak dari sampah juga. Gua tempat wisata kok tempat sampah semua gitu. Tempat duduk di mana kok bisa Kalau ada iya. Untung baru kau tersalah ternyata di pabrik tempat sampah. Oh, Jemar kau pikir ini tempat wisata. di tempat Iya. apa juga sana. Selamat datang di pabrik tempat sampah. Kau pikir tempat wisata. Ikut tempat sampah semua. Oh iya, biaya di dalam biaya tuh. Itu ke mana maksudnya? Kan retribusi masuk toh. Oh iya. Dapat kartis. Nah, asyik pisah sana tukang parkir sana ada kau pulang bertukang parkir ada tuh. Itu biaya di dalam biaya. Nah, masalahnya Tapi hampir semua memang begitu. Ada parkir beda, terus dia punya biaya masuk beda lah. Nah, cuma maksud satu kali, satu sudah. Nah itu ya mungkin ada konflik gitu. Oh, Itu biasanya begitu. iya. Jadi dong sana baku rampas toh. Oh, pasar, rumputnya Iya. pasar itu. Kalau gabung satu kali sebentar yang ini udah mau kasih parkir. Baru bilang beta ada kas pindah. Iya. Dia ada kas pindah motor 100 berbeda 5.000 Iya. ini hari. Banyak yang bakal lagi karena baku rampas lahan parkir. Itu karena begitu-begitu. Iya. Belum kau yang datang kawan lah kan. Biasa kalau datang kawan kan sudah bayar toh. Nah yang petugas dong tetap hitung. Jadi biasanya iya makanya dong selalu lihat ada juga kan kawan kalau datang kau kampung sendiri juga harus bayar lah.
Ya toh ke tempat wisata ke. Petugas dan juga kadang kas lolos orang dalam mau. Ya di mana-mana begitulah. Mau ke mana? Ini misalnya kayak di sini, orang bosan buat tempat wisata, bosan pun kakak kono datang. Kayak misalnya bete kan angkat bebe bosan pun kakak atau Ayo. kayak bebe datang begitu. Wih bosan tagi bete bosan terlalu kurang ajar. Itu kurang ajar. Itu sudah terlalu Orang melanggar. buka dari pagi sampai malam nih yang datang kakak semua. Tempat wisata apa kau yang datang? Tapi kalau sampai orang kampung sendiri atau yang di lingkungan sendiri nyaman di nombor tempat wisata di Rong sendiri tuh luar biasa di tempat. Kan kotong kan karang bosan sendiri yang kotong pun. Iya. Beta kan di Lasiana. Beta jarang sekali pergi ke pantai Lasiana nih. Sudah beberapa bulan kemudian beta pergi ini su tulisan Lasiana Beach lah su malam-malam tuh ada lampu. Tambah indah. Keren hanya karena mungkin jauh dari kota atau mungkin kurang ekspos atau apa jadi orang padahal Lasiana tuh malam-malam gak bagus. Di Karena malam-malam. mungkin karena dulu tuh belum betul-betul disentuh pemerintah untuk memperindah, makanya orang punya pandangannya tuh itu Kayaknya padahal sebenarnya jadi yang untuk yang terbaru mungkin orang belum update dia punya keadaan sekarang. Iya. Kalau update dia pasti, wih keren tuh. Kalau orang pilih tambah gagah. Pasti kalau orang foto social media, wih di mana nih? Di mana, Lasiana. ya. Wih, kok itu bisa begini? Iya. Pasti begitu. Harus potongnya mungkin harus. Nah, harus mungkin dari kakak sendiri. Kasih- Berikut pertanyaan yang terakhir. Menurut beta nih kakak, zaman sekarang tuh zaman dimana kita tuh bebas bersuara lewat media, dan itu juga kakak rasakan sendiri. Jadi wajar kalau kan medianya kakak, lingkungan kakak PRT kan kakak biasa WhatsApp, bro, kau lihat kerja bakti kan kakak Siap, tuh kan siap. bebas toh. Kalau kakak panggil ini warga bro. Sekarang betul ketinggi sudah. Itu kan cuma media toh, media listrik toh, itu kan cuma media. Dulu belum ada grup WA, nih tiang listrik itu istilah admin itu kalau ada. Dulu Yang listrik aja. ya, maksudnya kayak kalau admin pengen di pembantu tuh dan itu berarti Wih admin, wih. Ada zaman dulu nih lebih enak maksudnya orang kasih tahu satu kali selalu Jadi saudara kata OTW. oh grup WA lu grup WA nih beta ada salah satu grup yang beta itu grup tuh ada orang-orang tua dan ini ada salah satu orang tua yang dia paling senior dan dianggap toh jadi dia dong kerja bakti biasanya kerja bakti itu kotong foto begitu oh lu tunggu sampai lu mati juga orang soalnya bapak tua yang foto dia yang paling disegani di itu grup dan itu kampung dia hanya posting foto saya langsung tiba-tiba Admin. jadi ada admin grup atau orang pengaruh grup tuh dia harus aktif sebenarnya supaya jadi teladan dan contoh tuh ya. betul-betul nyata. Makanya kembali ke topik tiang listrik. Beto pernah di Lasiana tuh kan ada kebakaran, ada saudara yang rumah kebakaran, panik toh. Panik juga. Mau apa panik dia mau minta bantuan karena ada ame batu di toki tiang listrik ini. Son bunyi. Depan atau apa dia sampai kepikiran. Toki terus sampai keringat nih terlalu banyak. Dilihat beban ternyata tiang listrik yang cor nih. Mas semen dia mau bunyi di mana? Iya, jadi dia karena panik tuh. Oh, karena panik ya dia bilang teknis. Di panik nih dia nyambung ke pariwisata kan. Jadi misalnya kan di pariwisata kan banyak ada kalau saudara mungkin misalnya air kan ada yang tenggelam apa itu. Harus hati-hati kan jangan panik tuh. Oh iya nyambung. Panik pariwisata. Jadi iya. apa di tempat pariwisata jangan panik. Pasti ada yang tolong. Ya, toh. Jadi kayak umpama ada tsunami begitu, jangan panik. Jangan lari. Jangan lari. Bisa jadi Pasang tempat. darah. Makanya tapi yang darah semua. Iya. Anda bertemu buaya, jangan panik. Oke kakak lanjut. Jadi kan sekarang ini kan zaman yang bebas, kita bisa bersuara lewat sosial media. Jadi wajar kalau dulu tuh kita hanya bisa menikmati karya orang. Karena dulu kan kita penikmat. kita hanya bisa menikmati karena kita takut untuk berkarya. Kalau sekarang kan kita sudah bisa sama-sama berkarya. Jadi ya untuk namanya di zaman-zaman teknologi begini kita sudah setara lah Dengan untuk kreativitas. oh iya. Untuk kreativitas kita setara lah. Kemudian Itu tunggu di pertanyaan ini. iya. Iya. Jadi dan sekarang tuh banyak sekali generasi NTT yang mengekspos budaya kita tuh sampai kancah internasional. Oh iya bagus. Salah satunya tuh yang baju adat, kain adat dari Nusa Tenggara Timur itu tuh yang dipasarkan di internasional mahal Luar tuh biasa. harga. Luar biasa. Itu asli. Asli ya. Nah, itu yang kain tenun asli yang kan dari sini kan di palingan harga standar tuh 300, 300. Kalau di luar kasih juta. Sebunyi dolar juta. Jadi menurut kakak nih, apakah ini betul-betul kesempatannya kita untuk mengalihkan pandangan orang kalau kita tuh memang benar-benar bisa membanggakan daerah kita sendiri? Untuk pariwisata atau untuk semua? Untuk hal-hal yang Untuk berkarya semua. gitu Ah. Iya berasa memang kita harus angkat
masyarakat kok media sosial segala macam sekarang kan banyak toh. Sangat luas. Kotong nih berasa kotong media sosial nih yang bantu sampai NTT bisa juara 1 ini kan. Media sosial. Kalau son ada ini media sosial dong kotong. bisa. Iya, dan kayak kotong anak Karena NTT juga harus kayak lebih jangan malu-malu atau kayak merasa kotong buat juga sama saya kalau di sana dong lebih gagah. Buktinya sekarang terbukti toh NTT bisa juara 1. Itu karena kotong mulai dan era digital atau apa mulai masuk dan kotong artinya orang juga mulai pandang kalau NTT bukan daerah yang gaptek lagi kan. Iya. Kotong Mulai maju. mulai maju dengan dari segala jenis seni yang ada di Nusa Tenggara Timur tuh hampir untuk daerah-daerah barat orang akui lah. Indonesia bagian barat orang akui lah. Kalau NTT itu memang luar biasa. Ada pesan moral dari kakak? Itu pesan moral karena buntu juga. Pesan moral yang datang kayak tiba-tiba juga. Ya. Dia sudah datang sembarang, dia muncul ada sih. Kadang kayak Sama kayak jabatan tadi RT tiba-tiba. Tiba-tiba saya. Begitu sudah pernah rencanakan sebelumnya. Kan soalnya mungkin lu sekolah tuh lu tanya cita-cita apa jadi RT. Soalnya mungkin orang semua insinyur, dokter, pilot segala macam. menurut kakak sampai tiba-tiba saya langsung diangkat dan pembawaan kakak kayak mau khotbah orang kan. Ya, ini kan mungkin panggilan dulu. Panggilan. Sudah pertama. Lu cari sudah Kota Kupang RT yang Model kayak ada. sana ada. Betul. Pasti orang juga mesti orang yang mau ganti kakak pasti dia pikir. Oh, pikir panjang. Pikir panjang, Pak. Dia mau rugi karena mana? Itu bukan rugi. Bukan rugi. Harus garis bawah itu bukan rugi. Betanya senang. Itu kayak jadi hobi. Hobi. Membantu orang tuh harus jadikan hobi. Jangan kayak bantu orang untuk cari muka lah, untuk supaya orang tuh beta bantu orang. Kalau besok lusa kalau umpamanya ada salah satu orang-orang penting di NTT yang usung kakak jadi publik politik lah begitu yang lebih penting lah. Kayak dari partai begitu lah. Ya dari partai. Langsung sebut nama partai apa begitu kok. Bulan bintang. Jangan sebut partai. Itu. Kalau kotong niatnya emang sama kotong pasti kan kakak punya kebaikan tuh itu yang dirasakan bukan hanya kakak lingkungan. Nanti itu besok mau saya banyak yang kotong pung orang dong ini janji mana tapi saat masuk ke dalam ini dengan aturan dan segala macam di dalam. Kotong punya niat baik yang awal tuh hilang. Kotong pilih janji di orang bilang nanti kotong beli genset kasih toh. Itu kalau soalnya bilang on fokus kasih. Kaget sampai dalam kotong masuk. Ini uang yang untuk ini barang dong soalnya ada. Kotong akhirnya tipu sudah ini orang dong. Jadi aturan yang nanti bikin kotong niat baik tuh jadi kaca. Bukan dari dia punya niat dia public figure sendiri. Makanya beta sama terlalu jadi itu tuh situ. Tapi itu juga yang kakak rasakan waktu kakak menjabat sebagai RT itu juga ada aturan beta buat sendiri. Oh, aturan kakak buat sendiri. Aturan RT beta buat sendiri. Soalnya ada yang mengatur. Soalnya ada. Jadi makanya beta bisa fleksibel. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan 2029 Bapak ada mau main. Jadi nanti ada numpang fotokopi KTP. Ini bukan beta ini tapi data diri. Independen ya kakak. Beta ada sosialisasi. Ini ada dong sudah nanti tanam. Jadi mungkin kalau kakak ada niat begitu kakak langsung konfirmasi saya. Siap. Konfirmasi karena memang kayak mau jauh-jauh satu kali. Kesimpulan dari semua pertanyaan yang sudah kita tanyakan PD kakak tuh kira-kira untuk generasi NTT ke depannya yang ingin kakak sampaikan. Kira-kira menurut kakak tentang NTT ini toh tentang kesimpulan. Tadi yang kotong ngomong-ngomong ini. Kita ngomong. Soalnya ada satu pun yang kotong mengerti. Yang sebenarnya yang harus tahu nih ibu kota Nusa Tenggara Timur ini Kupang Kupang. Ya Kupang itu ada orang yang soalnya tahu. Dia pun Indi. Iya kan sekarang kota juara 1 nih toh. Juara 1. Terus orang tanya Nusa Tenggara Timur nih di mana? Ibu kota apa? Kupang. Iya sih. Yang betul. Ada orang luar yang udah tahu. Memang ada kota orang Kupang yang udah tahu. Ada. Jangan sengaja malu-malu ada. Jadi buat untuk teman-teman yang di Jawa sana yang hanya tahu Nusa Tenggara Timur cuma Flores, ada Kupang juga. Berasa pesan-pesan untuk ketemu orang-orang yang mau pergi tempat wisata. Tahu sepi. Kalau lu hanya untuk bikin rusak. Oh iya. So, jadi kesimpulan bet masih ambil pesan moral sedikit. Ini harus wajib pesan moral wajib. Jadi kalau hanya pi untuk niat mau kasih rusak, tahu sepi. Tiru-tiru tanpa tidur sah. Kasih rusak tanpa tidur sah. Daripada bikin rusak itu alam segala macam, biar kok dia begitu sah. Kosan ada kosong juga dia tetap ada. Jadi kalau mau pi untuk kotong mau kembangkan pi jaga rawat, ini kotong pung sah. Potong toh. Semua tempat punya kayak begini. Lu mencari Danau Kilungutu di mana? Sana ada. Di Endes saja. 2024 harus main caleg kan.
Hai 2029. Gitu. Jadi ya, untuk saudara semua, mari kita sama-sama menjaga dan mewariskan pariwisata, tempat-tempat yang menurut kita sangat penting untuk generasi-generasi kita ke depannya. Jadi akhir kata dari kita, thanks banyak Kakak Sep sudah datang berkunjung di Botong Bung Channel. Nanti mungkin ke depannya kalau kami undang Kakak bisa datang lagi. Itu kurang tahu ya, karena dari tadi ini sudah ada minum juta. Oke, minta maaf kalau ada kata salah yang sudah pas di saudara Punate. Kami mundur diri. Dah.